Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kasih sayangnya, yang dengan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang mulia ini, di hari yang berberkah ini, di hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya sampai datangnya hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, seluruh kaum muslimin sedang berbahagia merayakan hari-hari besar dari hari-hari besar kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha. Ketahuilah bahwasanya di momentum hari raya ini ada sebuah kisah dari perjalanan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan cintanya berbalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan cinta tertinggi yang ada pada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, di 10 Dzulhijjah ini ada peristiwa dari pengorbanan seorang hamba sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala bentuk kecintaan hamba tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah di hari ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka hari ini menyempurnakan dari rangkaian-rangkaian ibadah haji mereka. Pada hari ini mereka akan melaksanakan Jumrah Aqabah, lalu kemudian bertahallul, kemudian tawaf ifadah dan melaksanakan sa'i. Ketahuilah, dari peristiwa ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terdapat kisah yang begitu indah dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim tatkala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bagaimana Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa anak yang dicintainya, anak yang lama didambakannya. Setelah sekian lama, bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya aku sudah tua dan istriku itu sulit untuk hamil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepadanya tentang kelahiran anak yang sabar, anak yang saleh, Ismail. Dan tatkala Ismail di masa siswannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang dicintainya ke sebuah lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada teman di tempat tersebut. Tatkala Ibrahim membawa istri dan anaknya, lalu kemudian berpaling dari keduanya, meninggalkan begitu saja, maka istrinya Hajar mengikuti Ibrahim tatkala dia berpaling dari mereka, lalu berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada teman, tidak ada pula makanan?" Lalu Ibrahim pun tidak menjawab dan terus berjalan. Hajar istrinya terus menanyakan hal tersebut, hingga kemudian dia berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanmu akan hal ini?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Iya." Maka istrinya yang saleh, yang mengetahui bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam hatinya dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan, pun berkata, "Kalau demikian maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan menyia-nyiakan kami." Maka Ibrahim pun berjalan terus hingga di suatu tempat di mana dia tidak lagi dapat melihat keluarganya. Kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum." Kata Ibrahim tatkala telah meninggalkan keluarganya, "Wahai Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan keluargaku di sebuah tempat yang tidak ada bahan makanan di tempat tersebut, di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Baitullah." Lalu kemudian dia berkata agar mereka menegakkan salat, maka jadikanlah hati manusia untuk condong kepada mereka,
condong ke tempat tersebut. Lalu dikisahkan di dalam riwayat ini, tatkala Ibrahim meninggalkan keluarganya ini, beliau meninggalkan sedikit makanan berupa kurma dan sekantong air. Tatkala air mereka telah habis dan Hajar melihat anaknya Ismail menggerak-gerakkan kakinya, maka Hajar mencari sumber air. Lalu dia pun berkeliling. Yang kemudian amalannya ini dikenal dengan sa'i, yang senantiasa dikerjakan oleh jamaah yang melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Di dalam peristiwa ini ada pelajaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita mau berkorban demi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita mengorbankan sedikit waktu kita, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan perdagangan kita untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu yang terkadang banyak manusia lari darinya. Akankah kita meninggalkan keinginan manusia, pujian-pujian manusia dari mengikuti selera mereka dalam rangka mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita mampu bersabar di dalam mengorbankan apa yang kita miliki dari harta benda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, di hari ini 10 Dzulhijjah ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi hamba-hambanya yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah, di negerinya yang haram, yang mulia, yaitu ibadah kurban. Berkurban, menyembelih sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dari ibadah kurban ini pula ada pembuktian kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabinya Ibrahim, demikian pula putranya Ismail. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Saffat, tatkala Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan keturunan. Kata Ibrahim, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim." Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim kadzalika najzil wa salamun 'alal Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan dari anak yang berilmu, yang saleh lagi sabar." Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran seorang anak yang sabar lagi saleh. Maka tatkala anak itu telah lahir dan telah mencapai umur untuk mampu berusaha, telah sampai pada batas kedewasaannya, kemudian Ibrahim ditampakkan di dalam mimpinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang lama didambakannya, yang sungguh telah tumbuh kecintaan di dalam hatinya, untuk mengorbankannya,
untuk menyembelihnya. Maka dia pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Maka putranya Ismail, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada orang tuanya, anak yang saleh lagi sabar. Dia berkata, "Wahai ayahku, tunaikanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah menempatkan anaknya di tempat sembelihan dengan meletakkan pelipisnya, menelungkupkan anaknya agar dia tidak melihat wajah anaknya ketika menyembelihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerunya, "Wa nadainahu ya Ibrahim." Kami menyeru, "Wahai Ibrahim, pada sabdakta ruya, sungguh engkau telah membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang lewat mimpimu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya itu adalah ujian yang sangat nyata." Maka kami pun mengganti anaknya Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu berupa seekor domba. Tatkala mereka berdua ikhlas berkorban mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti anaknya Ismail dengan sembelihan seekor domba, yang kemudian hal ini disyariatkan di dalam agama kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ibrahim beserta keluarganya. Wassalamun ala Ibrahim, maka keselamatanlah bagi Ibrahim. Demikianlah kami memuji orang-orang, kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sebagaimana telah kita sebutkan, bagaimana Ibrahim berkorban untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan segala apa yang dicintainya. Ketahuilah bahwasanya manusia telah diberikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan tabiat dalam hatinya untuk cinta dari perkara-perkara dunia, sebagaimana dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minal nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah." Sungguh manusia telah diindahkan untuk menyukai perhiasan-perhiasan dunia berupa wanita. Bagi laki-laki suka kepada wanita, demikian sebaliknya. Demikian pula seseorang itu menyukai kepada anak-anaknya, cinta kepada anak-anaknya. Demikian pula perhiasan yang indah. Tetapi tatkala seorang hamba benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan meninggalkan segala apa yang dicintainya tersebut dari perkara-perkara dunia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kisah Ibrahim ini bersama keluarganya. Bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kecintaan itu besar di dalam hati seorang hamba, maka dia akan mengorbankan segalanya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh apabila seorang hamba mewujudkan hal ini, maka sungguh kecintaannya itu akan berbalas. Lihatlah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan panutan umat manusia. Bahkan Rasulnya dan umatnya diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Dan hendaklah kalian mengikuti Ibrahim, agamanya Ibrahim, jalannya Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Inilah agama Ibrahim, agama tauhid, agama pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperhatikan ini, mengambil pelajaran dari kisah yang terjadi di 10 Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan manusia agar jangan karena kecintaannya terhadap dunia lalu kemudian lalai dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih tegas, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika bapak-bapak kalian, keturunan kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cintai, harta yang kalian usahakan, dan perdagangan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal mewah yang kalian sangat sukai, lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaklah kita mengingat ini, hendaklah kecintaan kita kepada harta dunia, perkara-perkara dunia tidak melalaikan, tidak meninggalkan kewajiban kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalanku. Ini bagi kita orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk benar-benar konsisten mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi kita, jalan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan. Yang pertama, maka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbalas. Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Betapa banyak orang yang mengaku cinta, tetapi cintanya itulah cinta yang bertepuk sebelah tangan, tidak berbalas. Ketahuilah ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi yang menyatakan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang menyatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan, untuk membacakan ayat ini kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bibir saja, sehingga kecintaan kita berbalas dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini izinkan kami memberikan sebuah nasihat dari nasihat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada umatnya, yaitu mengkhususkan nasihat untuk kaum muslimat, wanita-wanita kaum muslimin. Hendaklah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa'al muslimin, ittaqinallah, wa la ra'aitu aktsara ahli nar minan nisa'." Wahai wanita-wanita kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah melihat bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu dikarenakan kurangnya rasa syukur mereka dan juga karena kufurnya mereka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya untuk menjaga aurat agar kalian tidak dihinakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya memiliki penyakit. Maka jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian banyak mentaati suami-suami kalian. Betapa banyak para wanita yang mereka berani untuk menentang suaminya, menentang kepala keluarga. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga seorang wanita itu berada pada ketaatan terhadap suaminya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang kami sampaikan ini memberikan pengaruh di dalam hati-hati kita, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, yang benar-benar cinta kepadanya, benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم يأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذ الكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذ الكفرة والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام ومن نصر الدين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أعنهم إلى ما أصلح الدنيا والبلاد والمسلمين. اللهم اهدهم إلى طاعتك وإلى التقوى. اللهم اهدهم إلى طاعتك والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.